Shalom Antiokis, berjumpa lagi dalam ibadah Sekolah Minggu Antiokis. Uhuh. Selamat tahun baru ya semuanya. Bersukacita kita diberikan kesempatan untuk merayakan tahun baru bersama dengan Tuhan. Apalagi di hari pertama di tahun 2023 ini kita mengawali dengan beribadah. Waduh, sukacita yang luar biasa ya. Bersyukur banget karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Lalu saya yakin nih di tahun yang baru pasti ada semangat baru untuk mengenal Tuhan lebih dan bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau ambil sikap doa yang terbaik. Kita mau mulai dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas tahun baru yang Kau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala berkat-Mu, kasih karunia-Mu yang tercurah dalam hidup kami. Kami juga rindu Tuhan sebentar lagi mau mengikuti ibadah ini. Kami mau memberikan hati yang terbaik. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu dengan sepenuh hati. Kami rindu untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau saja yang pimpin segala sesuatunya Tuhan. Dari awal sampai akhir, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Siapa adik-adik yang bersukacita karena Tuhan? Ya, kita semua bersukacita karena Tuhan begitu baik. Yuk kita jadikan dengan semangat, dengan gerakan, karena kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Yeay! Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita
Wah adik-adik, begitu banyak bunga yang indah, binatang yang lucu. Siapa yang buat ya adik-adik? Ya, hanya Tuhan yang bisa buat. Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama. Ya. Siapa buat bunga? Saya tidak bisa. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja. Siapa buat buah? Saya tidak bisa. Siapa buat buah? Hanya Tuhan saja. Wah luar biasa ya karya ciptaan Tuhan. Siapa buat burung? Saya tidak bisa. Siapa buat burung? Hanya Tuhan saja. Siapa buat anjing? Saya tidak bisa. Siapa buat anjing? Hanya Tuhan saja. Ya bersyukur ya atas karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Wah adik-adik, kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Luar biasa baik, luar biasa sayang kepada kita. Ayo, siapa yang bersyukur punya Tuhan yang begitu luar biasa? Ya, kita semua mau nyanyikan lagu ini sebagai bentuk pujian kita, ucapan syukur kepada Tuhan. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Ayo kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, Yes. sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Amin. sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, hey. Na 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 na, na 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 na. Ya adik-adik yang bersyukur, mari teriakan haleluya. Ya Tuhan baik. Wuhuu. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang begitu mencintai kita. Haleluya, mari kita bawa hati kita lebih lagi.
akan lagi bersama. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia menjagai aku, Dia menjagai, Dia menjagai aku. Sungguh baik Wah, senangnya kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami pada saat ini rindu sekali untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau fokus, kami mau buka hati dan telinga kami, pikiran kami sepenuhnya untuk kebenaran-Mu. Biar kiranya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, adik-adik, Lause hari ini rasanya senang banget. Akhirnya bisa berlibur ke tempat yang sangat indah ini. Di kota ini Lause bisa melihat gunung-gunung, hutan, bahkan juga pantai-pantai yang sangat indah. Nah, adik-adik sendiri gimana? Pada jalan-jalan gak selama liburan sekolah? Wow, ada yang jalan-jalan ke luar negeri untuk melihat gunung salju. Ada juga yang pergi camping. Wow, keren banget adik-adik. Iya, kita pasti senang banget kalau bisa jalan-jalan, melihat alam yang begitu indahnya. Nah, ngomong-ngomong soal alam, adik-adik tahu nggak sih awal terbentuknya alam semesta kita ini? Nah, kali ini Lause mau ajak adik-adik untuk kembali ke waktu di mana Tuhan menciptakan alam semesta ini, supaya adik-adik bisa mengerti tentang bagaimana awal mulanya dunia tercipta. Semuanya siap? Yeay, kalau gitu yuk kita saksikan yang satu ini. Pernahkah kalian berada di sebuah tempat yang sangat gelap? Tak ada cahaya sedikit pun. Seperti itulah ketika Tuhan mulai menciptakan dunia ini. Tuhan memandang ruang yang gelap dan berair. Sudah waktunya untuk mewujudkan rencananya di bumi. Lalu Tuhan berkata, "Jadilah terang." dan tiba-tiba ada cahaya terang. Tuhan memisahkan terang itu dari gelap. Ia menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Ini adalah hari pertama penciptaan. Tuhan melihat ke sekeliling dan air menutupi segalanya. Ia berkata dan air terbagi membentuk langit. Ini adalah hari kedua penciptaan. Tuhan memandang bumi yang berair. Dia berkata, Biarlah air di bawah langit dipisahkan dan biarlah tanah kering muncul. saat ia berkata hal itu terjadi. Tuhan menamai kumpulan air itu laut dan tanah kering itu daratan.
Tuhan memandang semua itu dan ia melihat bahwa semua itu baik. Lalu Tuhan berkata, Biarlah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. dan jadilah demikian. Tuhan melihat tanaman dan pohon-pohon itu, dan ia melihat bahwa semua itu baik. Inilah hari ketiga penciptaan. Tuhan memandang ke langit. Tuhan berkata, Jadilah benda-benda penerang di langit untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah itu menerangi bumi dan menandai musim, hari, dan tahun. Tuhan membuat dua benda penerang yang besar, matahari yang lebih besar untuk menerangi siang dan bulan yang lebih kecil untuk menerangi malam hari. Tuhan juga membuat bintang-bintang. Ia memandang matahari, bulan, dan bintang-bintang dan melihat bahwa semuanya itu baik. Itulah hari keempat penciptaan. Tuhan berkata, Biarlah laut dan sungai dipenuhi dengan makhluk hidup. Biarlah burung-burung memenuhi langit dengan nyanyian mereka. Tuhan melihat semua makhluk hidup di air dan burung-burung itu dan berkata, Ini baik. Tuhan memberkati mereka. Berkembang biaklah dan bertambah banyak. Penuhilah lautan, sungai, dan langit. Inilah hari kelima penciptaan. Tuhan berkata, Biarlah tanah menghasilkan makhluk hidup, ternak, binatang melata, dan segala jenis hewan liar. Tuhan memandang semua itu dan melihat bahwa semua itu baik. Lalu Tuhan berkata, Mari kita membuat manusia menurut gambar kita. Mereka akan menguasai ikan-ikan di laut, burung-burung, ternak, binatang-binatang melata di tanah, dan semua makhluk hidup. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan memberkati mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhi bumi dan kuasailah itu. Aku memberimu semua tumbuhan berbiji dan buah dari pohon untuk dimakan. Dan kepada setiap binatang di bumi kuberikan setiap tumbuhan hijau untuk dimakan. Tuhan melihat segala sesuatu yang telah Ia jadikan, dan itu sangat baik. Ini adalah hari ke-6 penciptaan. Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari. Ketika Ia selesai membuatnya indah, Ia memberikannya kepada Adam dan Hawa untuk dirawat. Hingga kini Tuhan masih memberi kita hadiah yang luar biasa, karena Ia mengasihi kita. Ketika kita melihat keindahan bumi ini, ingatlah bahwa Tuhan telah begitu mengasihi kita. Wow, luar biasa ya Tuhan kita. Ia menciptakan segala sesuatunya dengan begitu mudahnya. Ya, Ia melakukannya hanya dengan berfirman. Wow. Dan tidak hanya itu, Ia juga menciptakan segala sesuatunya dengan penuh cinta. Bayangkan saja, setiap kali Ia menciptakan sesuatu, Ia selalu memperhatikannya kembali. Apakah sudah bagus? Dan ya, yang Tuhan buat semuanya baik dan indah. Nah, yang membuat Lause lebih tercengang lagi adalah Tuhan tidak hanya menciptakan 1 atau 2 jenis hewan dan tumbuhan, tapi Ia telah menciptakan begitu banyak jenis hewan dan tumbuhan. Ya, pada tahun 2015 tercatat bahwa negara kita memiliki sekitar 25.000 jenis tumbuhan dan 400.000 jenis hewan dan ikan. Dan sekarang entah sudah berapa banyak jenis tumbuhan dan hewan yang telah berhasil ditemukan. Belum lagi ditambah dengan negara-negara lainnya, pasti jumlahnya akan sangat besar. Wah, rasanya kalau membicarakan tentang kehebatan Tuhan, itu seperti tidak ada habisnya ya adik-adik. Lihat saja, begitu banyak yang Tuhan ciptakan dan semuanya begitu baik dan indah. Tapi untuk apa ya Tuhan menciptakan semuanya itu? Adik-adik tahu? Ya, benar sekali. Tuhan menciptakan alam semesta, bumi, dan segala isinya untuk manusia, yaitu kita. Buktinya dapat kita lihat bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan urutan yang tepat. Bagaimana Ia menciptakan terang, langit, laut dan daratan, kemudian tumbuh-tumbuhan, lalu hewan-hewan, dan barulah manusia yang terakhir Ia ciptakan.
Ya, Ia menciptakan kita setelah segala sesuatunya yang kita perlukan siap, baik itu makanan dan lingkungan yang nyaman. Wah, luar biasa ya adik-adik pemberian Tuhan kepada kita. Dan dari sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. Bahkan hingga kini pun Ia terus memelihara kita dan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Buktinya adik-adik hingga hari ini masih bisa bernafas kan? Ya, Tuhan masih memberikan udara untuk kita hirup dengan bebasnya. Selain itu, adik-adik hingga hari ini masih bisa makan kan? Ya, itu karena masih ada tumbuh-tumbuhan dan hewan di bumi ini. Coba kalau semuanya tidak ada lagi, kita bisa makan apa ya? Bisa-bisa kita semua akan kelaparan dan sangat menderita. Nah, kira-kira masih ada gak sih yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Ya, masih ada dong. Hingga kini Tuhan berikan kita kesehatan, waktu, keluarga yang kita kasihi, dan masih banyak hal lainnya. Wah, bersyukur banget ya kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Untuk itu, yuk kita sama-sama belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Seperti super ayat kita hari ini. Yuk kita baca bersama. Mazmur 30 ayat 4. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Ya adik-adik, ayo kita mau sama-sama hafalkan ya super ayat kita hari ini dengan gerakannya. 1, 2, 3. Mazmur 30 ayat 4. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Yeay, dahsyat semuanya. Adik-adik, seperti ayat ini, ayo di awal tahun ini kita renung-renung segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan mari kita syukuri, kita bisa berkata terima kasih Tuhan. Ya, dan kita mau berterima kasih kepada hal apapun yang Tuhan berikan, sekecil apapun itu. Contohnya nih, adik-adik lagi pengen banget mainan baru yang pernah adik-adik lihat sebelumnya di sebuah toko mainan. Lalu beberapa waktu kemudian, paman datang membawa oleh-oleh berupa mainan yang sangat kita idam-idamkan itu. Wah, apakah itu kebetulan? Tentu bukan, itulah pemberian Tuhan. Tuhan menggerakkan hati paman untuk memberikannya buat adik-adik. Berterima kasihlah kepada Tuhan, karena Tuhan mendengar setiap doa dan kerinduan hati adik-adik. Apa yang baik untuk adik-adik pasti Tuhan akan memberikannya. Wah, Tuhan baik sekali ya. Untuk itu, ayo kita bersyukur dan bersukacita karena kita dikasihinya. Yuk kita ucapkan super kebenaran kita hari ini bersama-sama dengan suara yang keras ya. Siap? 1, 2, 3. Aku bersyukur dan bersukacita karena aku dikasihinya. Sekali lagi yuk dengan gerakannya. 1, 2, 3. Aku bersyukur dan bersukacita karena aku dikasihinya. Yes! Nah adik-adik, untuk aktivitas kita hari ini kita akan membuat pembatas buku yang berjudul Tuhan Pencipta Alam Semesta. Nah, kalau dibuka seperti ini adik-adik. Nah, gimana cara buatnya? Yuk ikutin langsung ya cara membuatnya. Pertama-tama adik-adik siapkan terlebih dahulu 2 pola seperti ini. Lalu adik-adik warnai. Kalau sudah adik-adik warnai, di sini ada garis-garis sebagai petanda untuk kita lipat. Kita lipat selang-seling seperti ini ya adik-adik. Ke depan dan ke belakang. Nah, kalau sudah dilipat seperti ini, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, sudah itu kita mau siapkan karton atau kertas yang lebih tebal, kita tempelkan dengan pola yang pertama. Lalu kita gunting. Nah, untuk ukurannya lebih besar daripada pola yang pertama ini ya adik-adik, supaya nanti hasilnya akan berbentuk seperti bingkai.
Nah, jadi seperti ini. Kalau sudah, kita mau tempelkan ke pola yang kedua. Di bagian belakangnya sini ya adik-adik, kita berikan lem. Kita tempelkan, lalu kita atur posisinya agar polanya tepat berada di tengah. Kemudian bagian belakangnya kita juga mau tempelkan. Nah, jadi deh seperti ini adik-adik. Tada! Nah, ayo adik-adik bikin sebagus mungkin ya. Dan jangan lupa untuk hasil karyanya difoto dan di-sharekan kalau sekelas masing-masing. Langsung tunggu. Dudi dudi dam dam dudi dudi deh. Pade! Selamat tahun baru. Ayo. Selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru juga. Aka lagi liburan nih. Oh iya. Ayo, Aka harus tetap ingat ya. Sekalipun sedang liburan, Iya. tapi jangan lupa untuk tetap belajar hal-hal yang baru loh ya. Ayo. Iya bener juga sih Pak De, daripada waktu Aka dihabisin buat hal-hal yang nggak berguna. Betul sekali itu, Iya. Aka. Nah, berhubung kamu tidak mau menghabiskan liburanmu dengan tidak berguna. Iya. Nah, sekarang bagaimana kalau Pak De ajak kamu jalan-jalan sambil belajar hal yang baru? Jalan-jalan. Iya dong. Ayo, mau. Mau. Oke. Yuk, langsung aja. Yuk. Gas. Wah Pak De, ini gelap sekali. Ini di mana ini Pak De? Aduh. Aka, ini namanya kita sedang berada di puncak Gunung Bromo. Kita sedang mau melihat matahari terbit loh. Wah Pak De, ini pemandangannya bagus sekali, terlihat jelas loh. Matahari pagi. Iya dong, tahukah kamu? Belum tahu. Nah, sinar matahari itu selain memberikan terang, ternyata juga mengandung vitamin D yang bagus untuk pertumbuhan tulang kita loh. Wah Pak De, itu Tuhan dahsyat banget yang menciptakan mataharinya Pak De. Iya dong, itulah Tuhan kita. Keren banget. Nah, yuk lanjut kita yuk ke Ayo. tempat selanjutnya. Siap, Pak De. Gas! Ayo, Aka. Iya, Pak De. Sekarang Wah. Pak De ajak kamu di kebun teh. Ayo. Bagus sekali di sini Pak De. Iya dong. Pak De, kok bisa itu daunnya hijau-hijau gitu loh Pak De? Iya. Nah, makanya tahukah kamu? Belum tahu. Warna hijau dari daun itu berasal dari zat hijau yang bernama klorofil. Nah, dari klorofil itulah terjadi proses fotosintesis yang menyerap karbon dioksida, air, sinar matahari, dan menjadikannya oksigen untuk kita hirup. Wah, Pak De, keren banget ya semua ciptaan Tuhan ini loh Pak De. Oh iya dong. Maka ini semakin kagum sama Tuhan kita. Memang Tuhan kita itu pokoknya paling keren deh, betul dah? Betul. Nah, oke selanjutnya Pak De mau masih ajak kamu ke satu tempat lagi. Oh, ada lagi? Mau ikut? Mau dong? Mau ikut? Mau dong. Betul? Iya. Iya, lanjut. Pak De cepetan. Kita Iya. sudah di pantai ini. Iya dong. Ih, Aka mau berenang di air yang biru ini loh Pak De. Sebelum kamu berenang,
Ya, Tahukah kamu? bagaimana saya tahu? Nah, air yang terlihat berwarna biru ini sebenarnya disebabkan oleh cahaya matahari yang diserap oleh air. Jadi tidak heran toh, semakin dalam lautnya, maka warnanya akan semakin gelap. Sebaliknya, semakin dangkal lautnya, warnanya pun akan semakin terang. Pak Ade jelas-jelasin begini kok kamu malah nangis toh? Ayo. Kaki Aka keinjak Pak Ade dari tadi. Aduh, sorry nah. Yo, lo. Aduh, sorry lo. Tapi Pak De, Aka udah dengar penjelasan Pak De. Aka semakin kagum dan bersyukur loh atas ciptaan Tuhan dari sinar matahari yang diciptakan untuk menyehatkan tubuh kita. Terus daun-daun hijau yang tadi bisa menghasilkan oksigen untuk kita hirup dan banyak hal lain lagi. Dan Pak De, Aka semakin bersyukur loh. Ya. Betul itu Aka. Lihat kan bagaimana Tuhan menciptakan semuanya dengan sempurna karena Tuhan begitu mengasihi kita. Yo. Iya sih Pak De. Jadi di tahun ini Aka mau lebih lagi mengasihi Tuhan dan mau bersyukur atas kebaikannya. Wah, puji Tuhan Aka. Iya Pak De. Luar biasa. Oke, kalau gitu karena Aka sudah mengerti untuk bersyukur dan mengasihi Tuhan, gimana kalau sekarang kita berenang? Ayo, berenang. Ayo Pak De. Ayo berenang. Wuhu. Wah, luar biasa banget ya ibadah hari ini. Jadi makin bersyukur, makin bersukacita karena Tuhan, bener loh adik-adik, Tuhan itu sayang banget sama kita. Selalu mengasihi, selalu ada buat kita dimanapun dan kapanpun juga. Yuk, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, kita mau bawa segala sesuatunya dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar atas kami. Kami sadar Tuhan, kami ada sebagaimana kami hari ini. Semuanya karena kasih karunia-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk terus bersyukur dan bersukacita karena kami memiliki Engkau dalam hidup kami. Itu saja cukup Tuhan untuk jadi alasan kami selalu bergembira, selalu berbahagia karena Engkau cukup bagi kami. Kami juga sebentar lagi memberikan persembahan, kiranya Kau boleh suci kuduskan persembahan kami menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepadamu. Tapi terlebih daripada itu kami rindu Tuhan memberikan seluruh hidup kami menjadi persembahan yang kudus. Mampukan kami Tuhan untuk bisa hidup taat, terus dengar-dengaran dan hidup kami boleh menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, percaya deh adik-adik, di dalam Tuhan setiap hari selalu ada rasa syukur, selalu ada sukacita, damai sejahtera. Apapun situasinya, bagaimanapun kondisinya, selalu ada sukacita berlimpah karena kita punya Tuhan. Mantap. Oke, semangat terus bertumbuh di dalam Tuhan ya Antio Kids. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.